Di sini saya akan menjelaskan soal E2.8a, B, dan C. Kita mulai dari yang A. Situasi perusahaan memutuskan bahwa demi keringkasan hanya pendapatan yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Rincian mengenai pendapatan harga pokok penjualan, HPP, dan biaya dihilangkan. Karena perusahaan telah melanggar di sini perusahaan telah melanggar prinsip keterbukaan penuh atau disclosure karena laporan laba rugi harus mencakup rincian pendapatan HPP dan biaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dari situ, para pemangku atau investor dapat mengetahui aset yang dimiliki keuangan perusahaan. Di poin B, perusahaan membeli peralatan senilai 170.000 euro, di mana sebagian dari jumlah tersebut sebesar 110.000 euro dibiayai melalui penerbitan wesel bayar. Perusahaan melaporkan aset pabrik hanya sebesar 60.000 euro dengan mengimbangi nilai peralatan dalam wesel bayar. Dalam kasus ini, perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi utang dan ekuitas. Pembelian peralatan dan penerbitan wesel bayar adalah dua transaksi yang berbeda dan harus dilaporkan secara terpisah. Prinsip keterbukaan penuh menekankan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi secara menyeluruh dan transparan. Dengan tidak melaporkan rincian utang yang jelas, pengguna laporan keuangan tidak dapat menilai posisi keuangan perusahaan dengan tepat. Kita lanjut di poin C. Weller telah melaporkan akhir persediaan sebesar 2.100.000 euro dalam laporan keuangan. Namun tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Dalam kasus ini, perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup tentang persediaan informasi tentang persediaan akhir. Tambahan seperti metode penilaian yang digunakan juga harus disertakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang keadaan persediaan perusahaan kepada pihak pemangku. Selanjutnya yaitu yang D. The company changed its method of valuing inventories from weighted average to FIFO. No mention of this change was made in the financial statement. The answer is the company didn't disclose changes in its inventory valuation method. Any changes from one method to another should be disclosed in the company's financial statement. Jadi, perusahaan tersebut tidak mengungkapkan perubahan metode penilaian persediaan yang dilakukannya. Perubahan apapun itu dari satu metode ke metode yang lain seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu yang E2.9. Yang A, the president of Gonzales S.p.A. used his expense account to purchase a new Suburban Soleil for personal use. The following journal entry was made. Miscellaneous expense, 29,000 in debit and cash in credit. The journal entry in this case is not appropriate because when purchasing the equipment, the journal entry was recorded as other costs, whereas when purchasing for personal use, it should be recorded as price. Jadi, entry jurnal pada kasus tersebut tidak sesuai karena pada saat pembelian peralatan pada jurnal tersebut dicatat sebagai biaya lain-lain. Seharusnya saat membeli untuk keperluan pribadi dicatat sebagai price. Selanjutnya yaitu yang B. Merchandise inventory that cost 620,000 euro is reported on the statement of financial position at 690,000 euro. The expected selling price less estimated selling cost. The following entry was made to record this increase in value. Inventory, 70,000 in debit and sales revenue in credit. The answer is the journal entry in this case is not appropriate because recognition of the increase in inventory value shouldn't be made
until the sale has actually occurred. Jadi, entry jurnal pada kasus tersebut tidak sesuai, karena pengakuan untuk peningkatan nilai persediaan tidak boleh dilakukan sampai penjualan tersebut benar-benar sudah terjadi. Akan mempresentasikan soal E2.9.c. Soalnya yaitu the company is being used for 500,000 by a customer who claims damage for personal injury apparently caused by a defective product. Company attorneys feel extremely confident that the company will have no liability for damage resulting from the situation. Nevertheless, the company decided to make the following entry. Jurnalnya yaitu loss from lawsuit di debit sebesar 500.000 dan liability for lawsuit di kredit sebesar 500.000. Jawaban dari kelompok kami yaitu entry jurnal pada kasus tersebut tidak sesuai karena di dalam kasus sudah diberikan pernyataan bahwa pengacara sudah sangat yakin tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi seharusnya tidak dibikin atau tidak dibuat jurnalnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan soal E2.9.d. Soalnya yaitu because the general level of price increase during the current year, Gonzales SPA determined that there was a 60,000 understatement of depreciation expense on its equipment and decided to record it in its account. The following entry was made: depreciation expense di debit sebesar 16.000 dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 16.000. Jawaban dari kelompok kami yaitu entry jurnal pada perusahaan tersebut tidak sesuai karena hal tersebut telah melanggar peraturan akumulasi pada umumnya atau melanggar dan tidak sesuai dengan SAK. Penyesuaian penyusutan berdasarkan adanya perubahan nilai atas aset tersebut. Hal tersebut tidak diperkenankan. Penyusutan dihitung menggunakan nilai atau biaya perolehan atas aset tersebut. Selanjutnya saya akan presentasikan soal E2.9.e. Gonzales SPA has been concerned about whether intangible asset could generate cash in case of liquidation. As a consequence, goodwill arising from a purchase transaction during the current year and recorded at $800,000 was written off as follows. Jurnalnya yaitu retained earnings di debit sebesar 800.000 dan goodwill di kredit sebesar 800.000 juga. Menurut kelompok kami, entry jurnal pada perusahaan atau kasus tersebut tidak sesuai karena penghapusan goodwill hanya karena kekhawatiran akan realisasi kas dalam likuiditas. Hal itu tidak diperkenankan. Goodwill harus diamortisasi selama umur manfaatnya dan apabila umur manfaatnya tidak diketahui harus dapat diketahui umur manfaatnya paling tidak yaitu menguji penurunan atau peningkatan nilainya dan hal tersebut paling tidak diuji selama 1 tahun sekali. Karena obral kilat, peralatan yang jelas nilainya 200.000 diperoleh dengan biaya 155.000, entry nilainya peralatan 200.000 pada uang tunai 155.000, pendapatan penjualan 45.000. Nah, entry penjualan pada perusahaan tersebut tidak sesuai. Pencatatan peralatannya lebih tinggi dari biaya perolehannya karena obral. Seharusnya peralatan dicatat sesuai dengan biaya perolehannya, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Beban penyusutan gedung untuk tahun tersebut adalah 60.000.
Karena nilai gedung meningkat selama tahun tersebut, pengawas memutuskan untuk membebankan beban penyusutan ke laba ditahan, bukan ke laba bersih, sebagai berikut. Laba ditahannya 60.000, akumulasi penyusutan bangunannya 60.000. Nah, dari kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya, GAAP atau IFRS. Karena beban penyusutan harus dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi, bukan langsung dikurangkan dari laba ditahan. Bahan baku dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 120.000 dan jumlah ini dimasukkan ke dalam akun bahan baku. Pada tanggal 31 Desember 2022, bahan baku tersebut akan seharga 141.000 sehingga dapat ditulis inventaris 21.000, keuntungan dari persediaan 21.000. Nah, pencatatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya, terutama dalam metode pencatatan persediaan. Dalam akuntansi, persediaan biasanya dicatat berdasarkan biaya perolehan, bukan berdasarkan peningkatan nilai pasar. Baik, saya di sini akan melanjutkan pada soal E2T10. Untuk sekarang yang C. During the year, the company purchased equipment through the issuance of ordinary shares. The shares had a par value of 135,000 and a fair value of 450,000. The fair value of the equipment was not easily determinable. The company recorded this transaction as follows. Atau selama tahun tersebut, perusahaan itu membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nilai nominal 135.000 dan nilai wajar 450.000. Nilai wajar peralatan tersebut itu tidak mudah ditentukan, dan perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut, di mana equipment atau peralatannya pada debit sebesar 135.000 dan share kapital atau modalnya pada kredit sebesar 135.000 juga. Komentar yang bisa saya berikan yakni pencatatan transaksi ini itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau IFRS-nya. Karena perusahaan itu seharusnya mencatat transaksi peralatan berdasarkan nilai wajar saham yang diterbitkan, bukan dari nilai nominalnya. Di mana prinsip utamanya adalah ketika nilai wajar peralatan itu tidak dapat ditentukan, maka peralatan dicatat sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan, bukan nilai nominalnya. Dalam hal ini, nilai wajar saham kan 450.000, bukan 135.000. Yang selanjutnya untuk soal yang D. During the year, the company sold certain equipment for 285,000, recognizing a gain of 69,000 because the controller believed that new equipment would be needed in the near future. She decided to defer the gain and amortize it over the life of any new equipment purchase. Atau selama tahun tersebut, perusahaan menjual peralatan tertentu seharga 285.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 69.000. Nah, karena pengawas keuangan ini yakin bahwa peralatan baru itu akan dibutuhkan dalam waktu dekat, ia pun memutuskan untuk menunda keuntungan tersebut dan mengamortisasikannya selama masa pakai peralatan baru yang dibeli. Nah, komentar yang bisa saya berikan, pendekatan yang dilakukan oleh pengawas keuangan ini itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yakni GAAP atau IFRS-nya. Karena keuntungan dari penjualan aset itu tetap harus diakui segera dalam laporan laba rugi pada saat transaksi terjadi, bukan malah ditangguhkan atau diamortisasi selama masa pakai peralatan baru. Maka pembetulannya adalah ketika perusahaan menjual peralatan ini seharga 285.000 dengan keuntungan sebesar 69.000, ini berarti nilai buku peralatan yang dijual adalah nilai buku peralatan sama dengan harga jual dikurangi dengan keuntungan, di mana harga jualnya adalah 285.000 dikurangi dengan keuntungan sebesar 69.000, maka hasilnya 216.000. Yang terakhir yakni soal yang E. An order for 61,500 has been received from a customer for product on hand. This order was shipped on January 9, 2022.
and the company made the following entry in 2021. Atau pesanan senilai 61.500 itu telah diterima dari pelanggan untuk produk yang tersedia. Nah, pesanan ini dikirim pada tanggal 9 Januari 2022 dan perusahaan membuat jurnal pada tahun 2021. Yang dituliskan di mana akun receivable-nya atau piutang usahanya itu pada debit senilai 61.500 dan sales revenue atau pendapatan penjualannya pada kredit sebesar 61.500. Komentar yang bisa saya berikan yakni pendapatan itu bisa baru diakui saat barang dikirim pada tanggal 9 Januari 2023, bukan saat pesanan diterima di tahun 2022. Jadi, jurnal yang benar adalah di tahun 2022 pesanan diterima, tapi barang belum dikirim, itu penulisannya pada debit uang muka pelanggannya sebesar 61.500 dan pada kredit pendapatan diterima di mukanya sebesar 61.500. Untuk pencatatan, jika di tahun 2023 barang dikirim dan pendapatan sudah diakui, pada debitnya pendapatan diterima di muka sebesar 61.500, pada kreditnya pendapatan penjualan sebesar 61.500. Nah, sebagai catatan, pendapatan itu diakui saat barang dikirim sesuai standar akuntansinya.